Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Asep Iwa Hidayat, Widya Suara Ahli Madya PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 2 PKN 2. Latar belakang pelatihan struktural pratama yang selanjutnya disebut pelatihan kepemimpinan tingkat 2 atau PKN 2 adalah pelatihan untuk menduduki jabatan atau dalam jabatan pimpinan tinggi pertama. Agenda 2 yang disebut juga kepemimpinan strategis terdiri dari 3 mata pelatihan. Pelatihan kepemimpinan, mata kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Pembelajaran agenda 2 ini akan diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan optimal perkembangan teknologi digital. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlan RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Keplan Nomor 374 K1 PD 07 Tahun 2002 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan Keplan Nomor 375 K1 PDP 07 2002 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Deskripsi singkat agenda 2. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Pemahaman model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, mobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dan pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi pembelajar, diagnosis kebutuhan, strategi, dan membangun organisasi pembelajar. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran agenda ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta transformasi berbasis digital, mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Indikator keberhasilan. Peserta PKN harus mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi dan mampu mengembangkan peran fungsi kepemimpinan di era digital. Yang kedua, menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasi kepemimpinan kewirausahaan, dan mengorganisasi kepemimpinan kewirausahaan. Serta menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar, mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajar, menjelaskan teknis dan metode untuk mendukung implementasi organisasi pembelajar, dan menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Strategi penyampaian agenda 2 PKN tingkat 2 ini terdiri dari 13 CP, akan disampaikan selama 3 hari sinkronus dan 1 hari klasikal. Hari pertama atau hari ke-14 sinkronus 4 JP dan asinkronus 5 JP. Fasilitator menyampaikan pendahuluan, menyapa dan memperkenalkan diri, meminta peserta memperkenalkan diri secara kreatif, memutar video motivasi tentang kepemimpinan digital, menggali harapan, serta pelatihan dan diskusi ringan. Menjelaskan overview dan strategi pembelajaran agenda 2 selama 4 hari dan menguraikan tujuan pembelajaran. Isi atau materi brainstorming pendapat
dan pengalaman peserta, mempraktekkan kepemimpinan digital di instansinya, tugas individu kepemimpinan digital di instansinya, overview tentang kepemimpinan digital, tanya jawab dengan peserta. Meminta beberapa peserta mempresentasikan esai yang telah dibuat sebelumnya. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembulatan. Penguatan untuk agenda 2 dan penjelasan penugasan untuk hari ke-15 berupa tugas mandiri di mana peserta meminta mendiagnosis permasalahan manajemen strategis di unit organisasinya. Strategi penyampaian agenda 2 PKN tingkat 2 ini hari pertama atau hari ke-14 ini ditutup dengan merangkum bersama peserta atas pembahasan hari pertama ini, closing statement, ucapan penghargaan atas kerjasama peserta. Metode ceramah interaktif, diskusi, surat pendapat, film pendek, dan media PowerPoint, laptop, e-modul, Zoom, WiFi, bahan tayang. Diharapkan dalam penutup ini peserta mampu menjawab salam, mendengarkan, menjelaskan tentang pemahaman dalam memimpin secara digital, ikut berdiskusi, menyampaikan presentasi tentang esai yang dibuat dan ikut merangkum pembelajaran. Hari kedua atau hari ke-15 sinkronus 4JP dan asinkronus 5JP. Fasilitator melakukan pendahuluan, memberi salam dan menyapa peserta dengan hangat, menyajikan video motivasi tentang pemimpin strategis, meminta peserta memberikan komentar dan menggali pengalaman peserta. Isi materi brainstorming pendapat dan pengalaman peserta tentang kepemimpinan kewirausahaan di organisasinya, lanjut tanya jawab. Meminta beberapa peserta mempresentasikan tugas individu yang diberikan, lanjut dengan tanya jawab. Penjelasan untuk tugas hari ketiga merupakan tugas kelompok mendiagnosa organisasi melalui isu-isu dari makalah peserta yang dipilih dan diberikan tugas pribadi. Penutup, rangkuman bersama peserta atas apa yang didiskusikan hari ini, closing statement, ucapan penghargaan kepada peserta atas kerjasamanya, dan peserta menjawab salam, menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan tugas yang dikerjakan, diskusi ringan, dan ikut merangkum pembelajaran hari ini. Metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi presentasi, dan video pendek. Dan media yang digunakan adalah PowerPoint, laptop, e-modul, Zoom, WiFi, bahan tayang. Hari ketiga atau hari ke-16 sinkronus terdiri dari 3JP dan asinkronus 4JP. Pendahuluan, fasilitator memberikan salam, menyapa peserta dengan hangat, menyajikan video motivasi best practice, meminta peserta memberikan komentar tentang video, dan isi daripada ini selanjutnya adalah brainstorming pendapat pengalaman peserta tentang memimpin organisasi pembelajar di instansinya, dilanjutkan dengan tanya jawab. Overview tentang organisasi pembelajar, meminta peserta mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan, lanjut tanya jawab. Mengingatkan peserta untuk pertemuan klasika keempat atau hari ke-36. Penutup, rangkuman bersama peserta atas apa yang didiskusikan hari ini, closing statement, ucapan penghargaan kepada peserta atau kerjasamanya, atas kerjasamanya. Kemudian peserta menjawab salam, menjawab pertanyaan, mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan, dan diskusi ringan serta ikut merangkum pembelajaran hari ini. Metode ceramah interaktif, tanya jawab, presentasi, video pendek. Media yang digunakan adalah PowerPoint, laptop, e-modul, Zoom, WiFi, dan bahan tayang. Tahap klasikal merupakan pertemuan keempat atau hari ke-36 2JP. Fasilitator melaksanakan pendahuluan dengan memberi salam dan menyapa peserta dengan hangat dan kembali berkenalan secara langsung, meminta peserta memberikan pengalaman sampai hari ini. Selanjutnya isi melakukan diskusi atas pemahaman 3 mata pelatihan agenda 2, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Meminta beberapa peserta untuk esai terpilih, lanjut dengan tanya jawab dan pembulatan. Dilanjutkan dengan tutup, membuat rangkuman bersama peserta, closing statement, dan memberikan semangat. Metode
ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, presentasi video pendek. Media yang digunakan adalah PowerPoint, laptop, e-modul, Zoom, WiFi, bahan tayang. Demikian paparan strategi pembelajaran kedua yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.